Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puja hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat sehingga masih bisa merasakan nikmatnya kehidupan yang penuh dengan nikmat, dan itu harus kita syukuri tentunya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada seorang nabi yang menjadi pedoman hidup hingga akhir kelak. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau memaparkan mengenai materi tentang pemasaran jasa. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Qasim, mahasiswa Prodi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidendreng Repang. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini mungkin saya lebih berbeda dengan yang lain karena pada slide ini saya lebih menjelaskan kepada tentang resume atau melalui poster, berbeda dengan yang lain yang masih menggunakan PowerPoint sehingga mempunyai slide yang beberapa, tapi pada kesempatan ini saya hanya menggunakan satu slide, yaitu bisa dikatakan resume. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang segmentasi pasar dan target pasar jasa. Ketika kita berbicara tentang segmentasi pasar dan target pasar jasa, tentu kita harus tahu pengertian dari segmentasi pasar itu sendiri. Pengertian segmentasi pasar adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik dan kebutuhan atau perilaku agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik. Jadi maksud dari pengertian ini adalah bagaimana seorang pengusaha mampu mengetahui karakteristik dari konsumen atau pelanggannya, kebutuhan pelanggannya, dan perilaku dari pelanggannya itu sendiri. Selanjutnya, proses segmentasi pasar jasa. Ada kurang lebih 6 poin pada proses segmentasi pasar. Yang pertama itu tentukan target pasar. Adalah ketika kita ingin mensegmentasi pasar jasa, ya kita tentukan target pasar. Kedua, ketahui masalah dan kebutuhan konsumen. Ketiga, ketahui perilaku konsumen sendiri. Kemudian olah dan analisis data. Kemudian tentukan strategi pemasaran produk. Kemudian yang terakhir ya tentunya akan ada evaluasi sejauh mana peningkatan dan kekurangan yang ada dalam proses itu sendiri. Selanjutnya, target pasar. Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Itu. Jadi target pasar adalah singkatnya adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Apa manfaat dari target pasar itu sendiri? Yaitu mempermudah menentukan jenis produk apa yang akan ditawarkan dan lebih menarik kepada calon konsumen itu sendiri. Kemudian memudahkan dalam memikirkan gagasan atau ide-ide terkait strategi pemasaran agar menjadi jelas dan terarah. Kemudian dapat mengidentifikasi produk-produk serupa dan kompetitorit. Selanjutnya, positioning jasa. Positioning jasa adalah salah satu usaha perusahaan untuk meningkatkan citra atau image, persepsi dan imajinasi yang terkait dengan produk yang ditawarkan kepada konsumen untuk melakukan
positioning, perusahaan harus membaginya ke dalam beberapa jenis positioning, melakukan strategi marketing positioning yang tepat. Nah, jadi ada beberapa positioning yang lebih tepat digunakan dalam strategi marketing. Yang pertama adalah menentukan produk. Nah, jadi kita tentukan produk sebelum kita memasarkan, jadi kita tentukan produk. Kedua, pendatang kebutuhan pelanggan, mendata. Nah, di sini mungkin salah ketik. Di sini mendata kebutuhan pelanggan. Jadi ketika kita sudah menentukan produk, kita data kebutuhannya pelanggan. Oh, produk ini misalnya 20 pelanggan yang membutuhkan produk ini 30. Nah, gitu. Kemudian mengidentifikasi pesaing. Jadi ketika kita ingin membangun strategi pemasaran atau marketing, ya kita harus tahu, oh, pesaing kita menggunakan strategi ini. Nah, jadi kita mungkin bisa inovasi strategi pesaing kita ke arah yang lebih baik agar ya persaingannya bisa kita kendalikan. Selanjutnya menentukan standar evaluasi. Nah, kita evaluasi apa-apa yang kemudian menjadi kekurangan selama proses itu sendiri, membuat perseptual map. Nah, selanjutnya mengidentifikasi kepanjangan posisi dan memantau posisi. Nah, selanjutnya yaitu kriteria positioning jasa. Apa kemudian menjadi kriteria positioning jasa? Yaitu ada 4. Penilaian terhadap perubahan, kemudian penilaian terhadap pesaing, penilaian terhadap kekuatan dan daya saing perusahaan, dan yang terakhir adalah penilaian terhadap konsumen atau pelanggan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai segmentasi pasar dan target pasar jasa. Yang saya kira cukup sampai di sini. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq mustabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.